Jadi Quran ini menyampaikan watak yang sedemikian kompleks hanya dengan bahasa wala tuti kullahallafin mahin hammazim masya'im binamim mana'il khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim. Maka khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ungkapan qalla sedikit, dalla tepat sasaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى ومقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. ولا شافي ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدق على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الأهل في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Mula-mula saya ingin minta maaf karena ada beberapa kesibukan sehingga ngaji yang sedianya hari Minggu kemarin ditunda hari ini ya. Tapi jadwal yang akan datang kita tetap di hari Minggu. Baik, sore ini kita akan membincang pasal atau perihal kesusastraan atau keindahan bahasa atau keindahan sastra Al-Quran. Mula-mula kita perlu sampaikan sastra. Ada yang tahukah sastra itu apa? Sastra ini bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta, kadang disebut bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuna. Sastra. Sastra ini maknanya tulisan yang agung, tulisan yang luhur, yang memiliki makna-makna yang sakral atau agung ya. Sastra. Kadang disebut juga kitab suci. Su itu sendiri tinggi, luhur ya. Jadi susastra, tulisan teks sakral, tulisan agung, kidung-kidung suci, kadang juga disebut kitab suci. Makanya kita kenal istilah sastra
Orang yang mempelajari dan mengamalkannya disebut sastri atau santri. Tempat di mana mereka belajar disebut pesastrian atau pesantren. Akan tetapi lazim ya sastra itu biasanya syiar, nasr ya, puisi, prosa. Di kesusastraan Indonesia atau Barat ada novel juga, novelet ya. Jadi puisi, prosa, drama, novel itu masuk prosa ya, cerpen. Jadi puisi ya sajak-sajak itu, kalau prosa ini cerpen, novel, cerita bersambung. Kemudian ada juga pementasan atau pertunjukan drama. Itu masuk ke kesusastraan ya. Baik, sebenarnya semua Al-Quran, Quran ini bahkan bisa dibaca jauh sebelum ia ditulis. Itu kan aneh. Jadi ada bacaan, makanya kemarin kita menyinggung di surat An-Naml ya. Ada kitab disebut dulu, ada kadang Quran disebut dulu. Ada bacaan, ada kitab ya. Jadi dua-duanya jauh sebelum jadi kitab, Quran ini sudah Quran, sudah bacaan. Jadi makna susastra ini sama dengan makna Quran, dia bacaan agung atau Alkitab ya. Nah, baik. Oke, tos dulu. Oh, tos satu jari aja. Oke, kita. Baik, saya akan membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran sehubungan dengan kesusastraan atau nilai-nilai sastra Al-Quran yang sangat tinggi. Namun demikian begini, biasanya puisi atau sajak ya, atau prosa atau novelet ini hanya berindah-indah saja. Dan apa sih syarat puisi? Misalnya puisi dulu, dari kata poesis dalam bahasa Yunani itu penciptaan, putri dalam bahasa Inggris ya. Saya adalah mantan penyair ya, saya nulis beberapa kumpulan puisi, salah satunya adalah Orgasme ya. Oke, silakan dia apa ya? Masa dibeli ya? Oke, silakan dipelajari itu saja. Baik, karena saya tidak kapitalis. Nah, salah satu syarat puisi adalah selain diksi, pilihan kata yang baik, ia ada rhythm and rhyme, ada ritme dan rimanya. Jadi seperti sajak lah itu ya, seperti sajak atau seperti pantun, gurindam, seperti pantun ya ada persajakannya, ABAB, AABB kadang begitu itu. Ada diksi, pilihan kata, ritme rima, ada pesan yang disampaikan. Kemudian ada majas biasanya, figurative language, majas itu. Ini sudah jadi bahasa kita, majas ya. Meskipun majas itu sebenarnya bahasa Arab. Oke. Nah, untuk sampai kepada makna Al-Quran yang sedemikian itu, mari kita membaca burdah bersama-sama ya. Pada bab yang kelima, mari kita baca. Bareng-bareng saja. Sorry, pada bab ke-6 ya. Tentang keutamaan. Fi syarafil Quran. Lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Nawwarallahu dariyah. Amin. Mari kita baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi da'ni wa wasfiya ayatun lahu zaharat zuhura naril qira laylan ala alami فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المادح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيام آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفة الموصوف بالقدام لم تقترن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففاقت كل معجزات
من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبقينا من شباه لذي شقاق وما تبغينا من حكم ما حربت قد إلا عد حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره fil husni wal qiyami. Sampai di situ saja. Oke. Oh, ini indah sekali yang dipaparkan Imam Busiri ini ya. Dan kita ngaji ini setiap Rabu pagi, betul ya? Oh sorry, Jumat pagi ya. Da'ani wa wasfiya ayatun lahu zaharat. Perkenankan aku mengurai kemukjizatan yang tampak pada pribadi Nabi, lahu bagi Nabi ya. Zuhurun aril qira lailan ala alami. Ya sebagaimana seperti api unggun yang benderang di malam hari ala alami, di gunung yang tinggi menjulang atau yang menjulang tinggi. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazim. Mutiara itu bertambah indah. Ini maksudnya Quran ya, mutiara. Jadi Quran itu setiap hurufnya ke atas, setiap kalimatnya, ayatnya itu mutiara semua. Itu nampak anggun, nampak indah bila ia tersusun rapi, bila ia rapi tersusun. Akan tetapi walaisa yanqusu qadran ghairu muntazim, nilainya tak berkurang sedikit pun sama sekali walau tak tersusun. Ama tatawul amrul madih ila ma fihi min karamil akhlaq wasyiyami. Harapan para pengagum sang Rasul, para pengagum Quran, pecinta Al-Quran, itu takkan tatawul amalul madih, takkan pernah menjangkau, ma tatawul, tidak akan pernah nyampe pada ketinggian keluhuran kepada sakralitas Quran itu sendiri, ma fi min karamil akhlaq wasyiyami, baik itu berupa akhlak, kemuliaan, akhlak wasyiyam maupun personality ya, kepribadian sang Nabi. Ini seperti yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin ya, radhiyallahu anhu. Dikatakan begini, bahwa Quran ini secara harfiah teksnya, Quran ini bisa dibaca oleh orang awam kesusastraannya dalam sebagai ibarat, teks, diksi. Tapi bagi para kita ini, bagi para ilmuwan, para santri, kalau ada yang amin ya, para luhurian, kita membacanya sebagai isyarat, indiksi, konteksnya, bukan lagi teksnya. Tapi itu bagi khawas, bagi kita. Lebih tinggi lagi bagi para khawasul khawas, Quran adalah lataif, ia adalah software. Bagaimana memahami software? Kalau cerita sabar ya diinstal dulu kesabaran. Kalau dia cerita syukur di Quran, maka install dulu kesyukuran, rasa syukur tadi itu. Kalau ia memaparkan tentang tobat misalnya, maka diinstal dulu pertobatan itu dalam jiwa kita, dalam lubuk sanubari kita. Nah itu dia. Nah itu ayat Hakim Nur Rahmani muhdatsah qadimatan sifatul musibil qidam. Ayat-ayat Quran dari Tuhan itu yang Maha Pengasih itu muhdatsah. Apa ya? Memang turunnya baru saja. Itu temporal. Turunnya dalam waktu ya. Akan tetapi qadimatun sifatul mausuf bil qidam. Tetapi hakikatnya, maknanya itu qadim, eternal. Jadi turunnya temporal dalam ruang waktu, tapi hakikatnya adalah eternal, qadim. Kemudian lam taktarin bi zamanin wa hiya tukhbiru anil ma'adi wa an adin wa an iram. Ia tak bersamaan dengan waktu, dengan zaman. Dan ayat-ayat Quran telah kabarkan pada kita tentang akhirat, kaum Ad dan Iram, kota Iram ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dzatil imad allati lam yuhlam mithluha fil bilad. Siapa yang pecah-pecah batu dulu di sini waktu pembangunan itu? Jabus sakhra bil wad, memecah batu di lembah-lembah. Nah itu dia. Damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyyin izja'at lam tadumi. Oke, ayat Quran ini melampaui kemukjizatan para nabi terdahulu. Kenapa? Karena para nabi ini izja'at lam tadum. Begitu mukjizat datang, nabinya meninggal, selesai, tidak ada lagi. Tapi kemukjizatan Quran bisa kita rasa sampai hari ini, detik ini, ia berdenyut, menggairahkan, membersamai kehidupan kita. Nah, singkat saja. Ini dia yang akan kita ulang. Raddat balagatuha da'wa mu'aridiha. Raddal ghayur yadal jani anil haram.
keindahan kesusastraan, keindahan sastranya, menaklukkan, mengalahkan para penentangnya. Raddal ghayur, sebagaimana penolakan pria-pria pencemburu, yadal jani anil huram, pada tangan-tangan jahil yang mengganggu istrinya. Nah, itu dia. Mau pulang? Oke. Salim aja dulu. Oke. Nah, mari kita baca sekarang konteksnya ya di surat Al-Muddatsir ini supaya kita dapat poinnya. Dan Quran itu dibaca saja belum ada ya. Misalnya Anda nemu sastra mana yang bacaannya ada 7 macam. Ada qiraah sab'ah, bahkan qiraah 10 ya, bukan 7 tapi 10. Nah, dulu kan saya pernah bacakan ya di atas itu ya, di musola yang atas dulu. Oke, kita coba baca. Coba kita baca lagi, mungkin ada yang belum tahu. Tapi teman-teman yang belum bersana tidak boleh membaca seperti ini. Saya kalau ngimami di kampung juga ya bacanya itu saja ya. Ya kulhu lah. Kalau bisa kulhu ini dibagi dalam 2 rakaat. Jadi rakaat pertama kul huwallahu ahad Allahu samad, rakaat kedua lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi silakan cari di kesusastraan manapun yang teksnya bisa dibaca 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita contohkan. Mari kita buka surat Al-Humazah. Ya, surat Humazah atau kayaknya ngaji tafsir yang Ramadan kita baca dalam banyak ini waktu itu ya. Memang ngaji Ramadan kemarin atau kemarinnya lagi lebih tepatnya biasa kita baca dalam qiraah sab'ah. Nah, mungkin tahun kemarin tidak karena saya hanya 10 hari atau 12 hari ya, terus kita ke Amerika waktu itu. Mari kita buka surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak usah diikuti, didengarkan saja. Nanti ada waktunya bagi teman-teman yang baru untuk belajar yang begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula saya akan baca bacaan yang lazim kalian dengar di Indonesia. Yakni bacaannya imam yang paling terkenal di Indonesia adalah Imam Hafiz dan Imam Ali Al-Kisai ya. Oke. Tapi Imam Ali Al-Kisai ada imalahnya, ada bacaan miringnya. E dan E. Tapi Imam Hafiz itu paling terkenal. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah kalla la yunbadhanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Itu yang sangat terkenal di Indonesia. Jangan macam teman saya ngimamin sholat salah. Lakum dinukum mumaddadah. Lalu dia ruku ya Allahu Akbar. Tidak mau dikritik dia. Akhirnya selesai sholat, ini loh kamu salah bacanya. Nah, tidak salah. Lakum dinukum Quran, mumaddadah juga Quran. Nah, hanya salah posisi saja katanya. Nah, itu baca dilakukan. Sebenarnya kan dia tidak biasa dilakukan. Karena dituntut jadi imam, lalu dilakukan. Makanya teman-teman biasa saja. Nggak usah aneh-aneh. Nah, mari kita baca dalam qiraah sab'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazih. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsibu anna malahu akhladah. Yahsibu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. La yunbadhanna fil hutamih. La yunbadhanna fil hutamih. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamih. Wa ma adrika mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamih. Wa ma adrika mal hutamih. Narullahil muqadah. Narullahil muqadih. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah.
allati tattali'u 'ala al-afidah, allati tattali' 'ala al-afidah, allati tattali' 'ala al-afidah, innaha 'alaihim mu'sadah, innaha 'alaihim mu'sadah, innaha 'alaihim mu'sadah, fi 'amadin mumaddadah, fi 'umudin mumaddadah, fi 'umudin mumaddadih. Shadaqallahul azim. Saya kira saya belum nemu dalam kesusastraan manapun yang bisa dibaca dengan 7 macam-macam tadi itu. Jadi ada puisi misalnya lah ya. Misalnya ya puisinya siapa lah? Puisinya siapa puisi yang kalian paling suka misalnya? Ya puisinya Dwi Pangga lah misalnya ya. Kulihat di seberang sana, sekumpulan lalat berebut kotoran, sekumpulan anjing berebut tulang, dan sekumpulan manusia berebut kotoran. Itu kalau dibaca dengan imalahnya Imam Kisai salah. Sekempelen-teleng begitu kan? Kan aneh bacanya jadinya itu. Nah, oke, kita langsung. Jadi bacaannya saja sudah sangat indah. Apalagi kita tahu maknanya. Dan mari kita bergeser ke surat Al-Muddathir tadi ya. Oke, surat Al-Muddathir ini sudah ketemu tadi? Surat yang keberapa? 74 ya, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Ini mari kita baca ya Al-Muddathir ini ya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu kan ra semua. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tastakthir wa li rabbika fasbir fa iza nuqira fin naqur. Itu ra semua. Fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Ini menandakan ketinggian, kemukjizatan. Itu diksinya saja, pilihan katanya saja sudah mengagumkan. Di Indonesia sudah ada yang berusaha menerjemahkan dengan puitik ya, dengan sangat puitis misalnya ya. Siapa yang terkenal itu di Indonesia puisinya siapa? Yang ada dokumenter dalam kesusastraan terbaik di Indonesia adalah oke, saya lupa. Pokoknya ada di Indonesia ini seorang dokumentator ya terbaik salah satunya, dan ya banyak salah, banyak kurang pas secara makna karena memang tidak paham makna Quran. Nah, mari kita baca, mari kita ulas maknanya sedikit ya. Ya ayyuhal muddathir. Muddathir dari kata dithar, ini maknanya selimut atau selendang. Coba sekarang begini, ini kita buktikan bahwa, ini kan ada terjemahan Depak, bahwa terjemahan Depak ini mereduksi makna Quran. Dan Quran itu tidak bisa diterjemahkan loh ya, tidak bisa. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku bisa menerjemahkan Quran, itu buhtanan azim, itu buhtanan azimah, itu pendusta itu. Apa bisa firman Allah diterjemahkan? Tidak bisa. Terus yang dilakukan ini apa? Oleh Depak, oleh kita ngaji-ngaji apa? Ini namanya tafsir. Dan tafsir bisa benar, bisa salah, bisa ditolak. Nah itu dia. Jadi Quran tidak bisa diterjemahkan, dicatat itu ya. Oke. Ya ayyuhal muddathir, ini diterjemahkan oleh Depak, wahai orang yang berkemul, berselimut. Orang pakai selimut itu kenapa biasanya? Kedinginan ya, oke. Ini sebab nuzulnya begini. Ketika Nabi dapat wahyu pertama, lalu wahyu terhenti 3 tahun atau 30 bulan. Berarti kalau tidak 3 tahun, 30 bulan, berarti 2,5 tahun atau 3 tahun. Kemudian turunlah wahyu ini, lantas malaikat Jibril itu berada di antara langit dan bumi, duduk di sana, besar sekali, dan Nabi itu ketakutan lalu minta diselimuti. Atau Nabi ini masih bermalas-malasan, pantas tidak diterjemahkan malas itu. Nah makanya kita tidak terjemahkan dengan cara begitu. Oke. Coba kita kalau teman-teman membaca Barzanji di sini tidak ada ya. Di Barzanji itu ada, setelah Nabi dapat wahyu pertama terhenti wahyu ini 30 bulan atau 3 tahun. Jadi ada redaksinya di Barzanji itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana li nubuwwatihi fi taqaddumi qra' bismi rabbika sabiqun ala anna laha sabiqiyah wa taqadduma risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a.
Nabi dapat wahyu pertama Iqra ya 1 sampai 5 surat Alaq itu. Akan tetapi wahyu terhenti berikutnya. Summa fataral wahyu salasa sinina au salasina syahra. Salasa sinin 3 tahun, au salasina syahra atau 30 bulan. Berarti 2,5 tahun. Liyashtaqo ilan tisaki hadikan nafati syadziyah summa unzilat alaihi. Ini dia sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudaththir faja'ahu jibrilu biha wa nada. Datang malaikat Jibril dan menyeru memanggilnya. Ini dia, ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut. Satu surat sebelumnya Muzammil 73, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut juga. Ini kan aneh itu terjemahannya begitu kan. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia ini kaya karena menerjemah berarti mengalih bahasa dari bahasa sumber, dari source language ke target language ke bahasa tujuan. Ini juga mempromosikan bahasa Indonesia sebenarnya, tapi kita punya keterbatasan. Nah, oke, coba ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ini kesannya Nabi males, ogah-ogahan. Maka ya ayyuhal mudaththir, bagaimana supaya ini terjadi seperti da'ani, seperti kata Imam Busiri di sini? Da'ani wa wasfiya ayatun lahu dhaharat dhuhurun al-ghilal. Supaya ada kesan memuji Nabi, bagaimana caranya? Maka disar ini kita artikan selendang. Dan kalau buka kamus, disar itu selendang yang biasa diletakkan di bahu. Mari kita terjemahkan begini. Ini kita sedikit perspektif terjemahan sufistik ya, tafsir Isyari atau teman-teman di sini biasalah ya. Nah, ini teman-teman biasa membaca tafsir apa? Syekh Najmuddin Kubro di sini. Oke, wahai engkau, wahai Nabi, wahai sosok, wahai figur yang mengenakan selendang kenabian. Ya ayyuhal mudaththir itu. Kalau sudah pakai selendang kenabian, kum fa'anzir. Kum berdiri, tunaikan sama dengan aqimis salata liduluki syamsi ila wasakil laila wa Qur'an fajr dan Qur'an kana masyhuda. Itu dia, sama dengan aqimus shalah atau aqimis shalah. Tunaikan dengan sempurna. Fa'anzir. Di sini apa artinya? Beri peringatan. Nun zal ro nazar itu maknanya adalah sedikit. Makanya beri peringatan. Peringatan jangan banyak-banyak, sedikit saja. Cerita neraka kok banyak. Cerita neraka itu sedikit karena nanti neraka yang sungguhnya itu sudah mengerikan. Jadi kalau orang cerita neraka banyak-banyak, dia tidak ngerti ayat ini sebenarnya. Atau belum mengacu, belum mengacu. Bukan tidak ngerti ya, belum tentu. Belum mengacu kepada ayat kum fa'anzir. Bangkit, beri peringatan. Kenapa? Engkau sudah mengenakan selendang kerasulan. Wa rabbaka fakabir kum fa'anzir. Jadi makna nazara ini jarang, sedikit, atau memberi peringatan ya di sini. Jadi terjemahan Depak ini salah satu makna saja. Dan saya jarang pakai. Kenapa? Ini terjemahan tahun 57. Abad 20 atau pertengahan abad 20, kita hidup di abad 21. Dan sudah banyak temuan-temuan baru. Nah, itu dia. Qum fa'anzir. Wahai yang mengenakan selendang kerasulan, bangkit dan berilah peringatan. Warabbaka fakabbir. Warabbaka, wawunya ini bermakna hanya. Dan hanya kepadamu agungkanlah. Oke, mungkin saya pernah ulas ini dulu ya, entah di mana. Rabbaka fakabbir ini sejenis palindrom ya. Rabbaka fakabbir ini satu-satunya di Quran. Kalau dibalik sama Rabbaka fakabbir, itu kalau dibalik sama. Sama di Quran juga ada kullun fi falakin yasbahuna gitu kan. Jadi benda-benda matahari saya buktikan ya. Ini keserasian Quran saya buktikan. Sebenarnya sudah pernah diulas entah kapan ya. Kalau tidak di sini ya di forum ngaji yang lain. Saya akan buktikan ini keserasian Al-Quran. Kullun fi falakin. Kullun fi falakin ini 2 kali di Quran. Dan itu sama, kalau dibalik sama juga. Kullun fi falak. Orang Arab biasa begini-begini. Ini Rabbaka fakabbir ini sama dengan kullun fi falak. Coba baca dari belakang sama. Nggak usah kita lah, nggak usah Quran. Wasilil atau itu kalau ngomong dibolak-balik sama dan bisa menghindari ro. Itu kan hebat sekali dia. Jadi misalnya mau di sini banyak kerikil, dia katakan di sini banyak anak batu. Ya, anak batu. Jadi menghindari ro itu. Ini dia di surat Anbiya 33 dan Yasin 40. Di surat Anbiya bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Perhatikan, khalaqal lail wan nahar. Lail simbolnya apa? Simbolnya syams atau qamar. Tapi ayat berikutnya justru syams bukan qamar. Itu loh keseimbangan Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Apa perempuan tidak nafsu ke lelaki? Tapi Quran menjaga perasaan wanita. Setelah itu supaya seimbang, tidak nisa saja disebut langsung lelaki. Wal banin. Maka di sini disebutkan setelah malam dan siang seharusnya kan rembulan matahari. Tidak. Quran sebut wasyamsa wal qamar. Kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing ini fi falakin. Kullun fi falak kalau dibalik sama. Pada titik orbitnya yasbahun. Biasa diartikan bertasbih ya? Tidak, berenang. Jadi semua berenang itu seolah-olah berenang. Nah, membentuk lingkaran. Dan menarik karena Allah itu bersumpah wasyams wal qamar wal ard, kemudian wan najm, itu semua membentuk lingkaran ya, bertawaf. Lalu Allah juga bersumpah wa nafsi wa ma sawaha. Jiwa juga bertawaf, nafsu kita bertawaf. Nah, apakah bertawaf pada kekufuran atau keimanan, kesyukuran? Nah, itu berpulang ke kita. Oke, sekarang kita periksa di Yasin 40 karena kulun fi falak hanya 2 kali di Quran. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Yang bagi, apa artinya yang bagi? Yang bagi. Seharusnya ya kan, sewajarnya. Matahari kalau terjemahan depak tidak mungkin. Tapi terjemahan yang pas. Tidak seharusnya matahari mendahului rembulan. Jadi matahari bulan dulu, ya kan? Matahari setelah itu rembulan, setelah itu kan seharusnya nahar. Tidak. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mengejar siang. Ini keseimbangan Quran ya. Sangat seimbang itu. Itu bahkan setan berapa kali? Setan 88 dalam bentuk jamak 11. Saya altin ya. Jadi ada 99 nanti. Kullun fi falaki yasbahun. Oke. Jadi sedemikian seimbang, sedemikian luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali itu bisa khutbah dengan tanpa titik ya. Tanpa huruf bertitik. Jadi bisa ya. Jadi misalnya aku bersyukur diganti hamid tuh. Jadi beliau berkhutbah menghindari huruf bertitik. Menghindari huruf yang ada alifnya, bisa itu. Tapi kita kan masih mikir, tidak, orang-orang zaman itu spontan bicara begitu itu dan bisa. Dan Quran turun di masyarakat yang demikian, yang sangat tinggi kesusastraannya. Nah, ini dia. Jadi kullun fi falak kalau dibalik sama. Dan ini banyak begini-begini, ini banyak. Puisi yang begini, saya ada di rumah atau di perpus di sana, ada Jawahir Syair ya, itu kumpulan puisi dari zaman jahili sampai zaman Turki Utsmani. Itu ada salah satu penyair favoritnya Gus Dur, namanya An-Nabighah Az-Zibyani. Itu penyair favoritnya Gus Dur ya. Kalau sufi favorit beliau adalah Al-Hujwiri. Jadi penyair favoritnya Gus Dur itu An-Nabighah Az-Zibyani. Puisi yang sering beliau kutip adalah walaisa bimustabikin akhun la talumuhu ila syu'asil ayyur rijali muhazzabu. Engkau bukan orang pertama yang disakiti sesamamu. Maknanya engkau bukan orang pertama yang di PHP. Nik. Jadi engkau bukan orang pertama yang patah hati, bukan. Ila syu'asil ayyur rijali muhazzabu. Kalau begitu masih adakah pribadi-pribadi yang berbudi? Adakah orang yang berakhlak? Masih adakah? Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk dibolak-balik seperti ini banyak. Ada penyair bisa itu banyak. Jadi ini perdebatan siapa? Wasil bin Atha dan Al-Jubba'i. Ini ya guru murid ya. Jadi berdebat itu dan Imam Asy'ari dengan Imam Jubba'i ya. Ini Wasil bin Atha dan Fudail bin Iyad ya. Dan perdebatannya direkam begini. Kamu pergi, orang ini tahu bahwa Wasil bin Atha tidak bisa ngomong ro itu. Maka dia pakai huruf ro itu. Sirfala kababikal faros. Menyingkirlah, kalau tidak engkau akan diterjang oleh kudaku. Coba kita perhatikan teks ini ya. Fala kababikal faros. Ini kalau dibaca dari belakang sama. Sirfala kababikal faros, sirfala kababikal faros. Nah, kita kan belum mikir begitu-begitu itu. Nah, mereka sudah, dan itu kuno banget. Ini sejak abad ke-3 Hijriah. Sekarang abad ke-15 Hijriah, ya kan? Berarti ketinggalan banget kita, ketinggalan 1200 tahun.
Yang penyair, yang sosok penyair itu loh ya. Yang tiba-tiba Dita berbisik, Farid, aku mencintaimu karena Allah. Itu cemen banget itu gitu-gitu ya. Ya kan ada puisi-puisi begitu kan ya. Ya, yang tertusuk padamu berdarah padaku yang gitu kan ya. Jadi kalau dia terluka dia yang berdarah itu. Nah, kemudian nanti ini panjang dialognya ya. Saya beberapa tidak hafal tapi sirifala kabeh. Nanti ini kan siapa Wasilin atau ini menjawab dama alal imad. Nah, ini kalau dibalik dama alal imad, ini dibalik sama. Dan dialog-dialog begitu itu sudah menjadi kebiasaan. Ada puisi yang populer, ungkapan populer yang kalau dibolak-balik itu sama. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Itu kalau dibaca dari belakang sama. Mawaddatuhu, cinta kasihnya, tadumu likulli haulin, mengabadi. Cinta kasihnya senantiasa menjelang meski badai senantiasa menghantam, menerpa menghantam. Wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Kan tetapi adakah kasih sayangnya mengabadi, menyejarah bersamanya? Nah, itu dia. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Itu kalau dibaca dari belakang sama persis. Kalau enggak percaya buktikan ini ya. Ini kan sudah ini tadi kan. Nah, wa hal kullun ya dulu ketika saya masih penyair seneng gini-gini, sekarang sudah enggak. Sekarang sudah cuan ya kan. Nah, ada ekonomi tok yang dipikir enggak, itu ekonomi rakyat. Oke. Ini kalau dibaca dari belakang sama, waddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun waddatuhu sama. Maka saya beruntung karena masa muda saya penuh belajar. Sampai sekarang saya kira ya. Oke, itu dia. Dan banyak hal-hal begini ini banyak sekali. Jadi puisi-puisinya Imru'ul Qais ya. Apalagi dan saya tiba-tiba berhenti atau pensiun dini menjadi penyair setelah membaca puisinya Al-Hallaj. Setelah membaca puisinya Rabi'atul Adawiyah ya. Itu menurut saya semua puisi jadi jelek setelah itu. Dan ini kurang baik untuk ditiru ya. Jadi karena minat saya tinggi, karena saya punya selera yang baik dalam sastra, dalam filsafat ya, maka saya nemu bacaan-bacaan yang itu. Hubbuka hubbain hubbul hawa wa hubbun ahlul ilani ahlun lidzaka. Atau yang kalian tahu siapa? Qais Laila, ya kan? Ah, itu kan puisi bucin itu. Itu jauh kalau dibandingkan Quran, jauh banget itu. Jauh sekali. Wa qila lil majnun, maknanya Qais itu ditanya. Turidu Laila, kamu berharap Laila, kamu pilih Laila, amid dunya wa ma fi tawayaha. Walau qila lil majnun turidu amid dunya, turidu Laila amid dunya wa ma fi tawayaha. Pak Majnun, Pak Qais, kamu pilih cintanya Laila atau dunia dan seluruh isinya? Apa jawabannya si Qais itu, si yang disebut Majnun itu adalah turabun fi ghubarina 'aliha aludzu ala nafsi wa ashfa li balwaha. Setitik debu, sebutir debu di telapak kaki Laila itu lebih berharga bagiku dari seluruh dunia dan akan menyembuhkan rasa sakit di dada. Nah, itu kata dia. Itu kan apa ya? Bahasa Inggris ngocoh itu kan. Itu ngapusi sebenarnya itu kan itu. Nah, tapi itulah cinta, begitu ya, biasalah cinta begitu. Oke, kita teruskan ya. Rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ada yang membaca thiyabaka ini maknanya hati. Hatimu sucikan. Thiyabaka pakaianmu sucikan. Kebudayaanmu sucikan. Ada tafsir yang juga tidak kalah baiknya, thiyabaka fatahhir, keluargamu. Kenapa? Karena ada ayat begini, ayat favoritnya Ustaz Hasani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, terus hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pada malam-malam Ramadan tidak ada titiknya ya. Engkau boleh menggauli istrimu, atau suami boleh menggauli istri, atau istri boleh menggauli suami. Biar sama-sama ekstrim kan? Kenapa? Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Nah, jadi siap maknanya pakaian juga. Warrujza fahjur. Yang kotor-kotor tinggalkan. Ini hijrah pertama ya, bukan hijrah makani tapi maknawi. Wala tamnun tastaksir. Coba terjemahan depak apa? Janganlah engkau memberi bermaksud memperoleh balasan yang banyak. Oke, ini maknanya saya sudah periksa di beberapa tafsir ya, belasan atau puluhan, ada 11 makna untuk ini.
Tapi saya sebutkan yang populer. Wala tamnun tastakfir. Kamu kalau memberi jangan berharap imbalan banyak. Oke. Kamu, makna kedua, kamu jangan khawatir umatmu sedikit, pasti banyak nanti pengikutmu. Itu dia. Wala tamnun tastakfir. Kamu kalau berbuat tidak usah berharap apapun. Itu makna lebih tinggi lagi. Dan bahkan yang lebih keren menurut saya, kan tadi kan jangan khawatir umatmu sedikit. La tamnun tastakfir. Berilah tastakfir, maka engkau akan semakin banyak memberi nanti. Itu makna yang lain. Berilah, berbaktilah, mengabdilah, maka engkau akan terbiasa dan semakin senang mengabdi nanti. Jadi walhasil pengabdian, khidmah atau dedikasi akan menjadi gaya hidupmu Muhammad nanti. Wali rabbika fasbir, ya, bersabarlah ya. Oke, sampai di situ. Nah, kemudian begini, tadi kita akan membaca di surat apa tadi? Kita maju dua surat sebelumnya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini cara Quran menyifati, waktu itu kita sudah katakan nun itu apa, wal qalami wa ma yasturun sudah, ma anta bin majnun, wa innalakal ajrun ghairu mamnun, yang tak putus-putus, innaka la'ala khuluqin azim, dan seterusnya. Nah, ini dia. Mari kita baca dari ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Waddu la tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin. Ayat sebelumnya, fala tuti'il mukadzibin. Ayat 8 maknanya adalah jangan engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oke, dusta. Dusta itu maknanya 4. Boleh menutupi kebenaran, atau dia membohongi dirinya sendiri. Dia ini Quran ini benar, tapi dia tutupi kebenarannya, atau dia membohongi dirinya sendiri. Atau dia berbohong, atau begini, dia mendustakan kebenaran. Jadi boleh berbohong karena misalnya saya berbohong, misalnya saya sakit, saya sehat, saya bilang saya sakit, itu kan tidak sesuai fakta, ya kan? Atau menutupi pengetahuan saya tahu bahwa ini haram, tapi saya diam saja, itu juga berbohong. Nah, ada juga makna yang dimaksud di sini adalah mendustakan kebenaran, dan ini mukadzib ya. Ini mendustakan kebenaran, ini paling hebat ini. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ayat 9 kita baca, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak. Waddu, satu akar kata dengan mawaddah, cinta yang tidak berharap imbalan. Law tudhinu, dahan, apa dahan ini? Kalau buka kamus, makna dal, ha, nun, ini maknanya minyak. Kalau kamu lemes nanti, mereka akan lebih lemes lagi. Makanya mereka tawar-tawarkan, ya kan? Oke deh, kamu sembah Tuhanku setahun, nanti aku sembah Tuhanmu setahun, kan begitu kan? Jadi ini maknanya begini, kepada hal-hal yang prinsip syariat, jangan lunak. Kepada kebenaran jangan lunak. Tapi menyangkut kemanusiaan kita lunak. Nah, itu dia. Oke deh, saya sembah Tuhan kamu setahun, aku keliru. Maka makna toleransi itu bukan apa ya, kita ke gereja mengucapkan selamat Natal, bukan hanya itu. Ya, kita nyatakan kita Islam, itu sudah toleransi. Sudah saya Islam, silakan Anda apapun agama Anda. Nah, itu dia. Jadi toleransi ini memberi ruang untuk orang lain menjalankan agamanya, sedemikian pula kita bebas menjalankan nilai-nilai agama atau kepercayaan kita. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Untuk menyifati salah seorang musuh Islam namanya Walid Al-Mughirah, Walid bin Al-Mughirah, ini Quran tidak usah katakan begini, Muhammad hati-hati loh ya, Walid wataknya A, B, C, kayak deskripsi itu loh, atau tesis itu, B, C. Tidak, Quran langsung katakan dengan ma qalla wadalla, sedikit tepat sasaran, mangkus sanggil, efektif efisien. Ini dia. Wala tuti kulla hallafin mahin, hammazin masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin asim, utullin ba'da zalika zanim. Nah, ini salah satu kemu'jizatan Quran, kadang menyampaikan masa depan, ya kan? Ada nanti ayat itu juga sanasimuhu alal khurtum, akan kami kasih tanda di belalainya. Orang nyebut hidung saja sudah jelek. Kemana saja nih? Nggak nampak batang hidungnya, ya kan? Nah, itu batang hidung, ngomong hidung saja jelek, apalagi belalai. Belalaimu nggak nampak aja. Nah, lalu siapa? Ritonga mainan belalai ini Pak, lalu dia main belalai begini kan. Nah,
Dia pegang kartun ya, apa boneka gajah itu loh, belalainya dia main-mainkan. Lalu dia pukul-pukulkan nggak apa ya. Ya gosok-gosok juga, lagi ngapain? Gosok belalai. Nah itu dia. Oke, kita baca. La tuti' kulla halaf. Jangan kau ikuti orang yang sering bersumpah, bahkan sumpah palsu. Nah, ayat berapa ini? Ayat 10 ya. Kemudian mahin, gampang mengihanah, gampang memperhinakan dirinya dan saudaranya atau sesamanya. Oke. Itu ada di Walid semua. Kata Walid, dan Walid langsung paham. Makanya Quran ini kemukjizatannya adalah dia turun dalam bahasa yang dipahami. Qur'anan Arabian. Arab salah satu maknanya dikenal, bukan bahasa Arab. Oke, bahasa Arab, tapi Arab itu dikenal. Jadi kita ini Arab karena kita saling kenal. Justru orang Arab sana itu ajam karena kita tidak kenal. Nah itu dia. Jadi Arab ini bahasa yang kita kenal. Jadi Ya'rub ya, Ya'rub. Tapi ada Arab apa namanya? Arab persamaan, Arab naturalisasi. Namanya musta'ribah atau mu'arrab, musta'ribah. Dan Nabi itu bukan Arab asli, beliau musta'ribah. Makanya kan ada buku keren itu kan, judulnya Nabi Muhammad bukan orang Arab. Nah, itu Anda cari buku itu. Oke. Itu terkenal penulisnya, itu hebat itu penulisnya itu. Penulisnya adalah salah satu dewan pakar di PSQ ya. Sekedar diketahui ya, penulis buku tadi itu atau yang ngisi kajian ini adalah salah satu dewan pakar di PSQ, Pusat Studi Qurannya Profesor Quraisy. Kita teruskan. Ada sakit tenggorokan sedikit. Oke. Tidak setuju tidak apa-apa. Kita memang ilmuwan kan. Ini siapa pernah ngaji taklim ini? Kata Imam Az-Zarnuji, kalau kamu alim kamu ngaku. Tapi bukan klaim sepihak macam Maman loh ya. Tuh alim kok diem saja. Nanti orang bodoh yang jadi imam ya kan. Nah. Tapi juga tidak harus macam Dita juga kan. Nah. Oke. Hamaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Hamaz ini mendorong, ya kan? Berarti dia mendorong, menjatuhkan harga diri orang lain. Apa itu? Mencela. Oke, bagus. Kemudian masya, dia berjalan kemana-mana binamim, dengan menyebarkan namimah. Maka ada hadis populer, man nammalaka namma alaika. Barang siapa menjelek-jelekkan saudaranya kepadamu, kelak namma alaika, dia menjelek-jelekkan sesamanya padamu. Ini sabda Nabi ini ya. Man nammalaka, barang siapa mengadu domba kepadamu, maknanya menjelek-jelekkan sesamanya, mengadu domba saudaranya kepadamu, sesamanya berarti kelak namma alaika. Dia akan mempublikasikan, memviralkan keburukanmu kepada sesamanya. Nah itu dia. Bahasa Jawa atul-atul itu ya. Pokoknya kalau begitu dia jelek-jelekkan saudaranya padamu, kelak keburukanmu juga akan digorengnya. Nah bahasa sekarang digorengnya. Kalau dalam politik itu namanya negatif campaign. Ada black campaign, tahu ya? Negatif campaign tahu? Udin misalnya, Udin Ritonga ini nyalon menjadi gubernur. Dia ketahuan pacaran dengan 3 sekaligus. Dengan siapa? Dengan Ishak ya, menjadi film kartun, kemudian Ma'ruf, kemudian satu lagi misalnya Bahri. Oke. Dia enggak tanggung-tanggung langsung Bahri dipacarinya ya kan. Oke, dia pacaran. Difoto oleh Maman nyalon gubernur juga, maka disebarkan. Ini orang begini dia pacaran, bahkan kambing dipacarinya, dicabuli. Ini negatif campaign. Ada faktanya tapi diungkapkan. Tapi kalau black campaign itu faktanya tidak ada. Jadi difoto, diedit, diapa gitu-gitulah. Oh dia keturunan PKI dan seterusnya. Itu black campaign. Ini tengok saja nanti ini, sebentar lagi ini tahun depan. Bahkan sebelum tahun depan sudah bergulir nanti ini. Dan itu ada jasa, ada penyedia jasa yang untuk black campaign maupun negatif campaign tadi itu. Mana'il khair, mana'a mencegah untuk orang lain berbuat baik, mu'tadin, kemudian dia mu'tad melampaui batas, asim pendosa dia, utullin, kemudian utullin ini keras kepala atau keras hati, kemudian ba'da dzalika zanim di sini terkenal kejahatannya. Ini kurang pas. Zanim ini zainun mim itu maknanya begini. Kuping yang memanjang gara-gara anting. Kalau kuping tidak ada anting dilihat kah? Dia tidak. Jadi dikasih anting. Misalnya kanan 3 kilo, kiri 3 kilo. Dia gini-gini saja itu, ya kan? Nah, kemudian
Mama Dita enggak terima. Dia kasih anting juga, tapi dari bambu misalnya. Dari artis itu pakai kawat gigi, dia enggak, kawat jemuran. Nah, misalnya ya kan. Dia enggak terima. Apa namanya? Apa namanya kawat gigi itu? Oh, behel itu ya. Oke. Kalau kawat jemuran, ya sudah buhala. Oke, sudah. Itu bentuk apa tasgir dari itu. Oke, buhail. Nah, tujuannya apa? Biar orang lihat dia memanjang-manjangkan telinga. Maka zanim maknanya memanjang-manjangkan nasab. Maknanya dia cari-cari nama baik. Dia memalsukan nasab. Itu dia. Ngaku-ngaku Walid bin Mughirah. Ini kata Walid, kurang ajar tenan nih. Ini kurang ajar ini Muhammad ini. Dia sampaikan 8 benar tapi 1 salah katanya. Dia tahu sifat saya tapi 1 saya tolak. Apa itu? Ba'da zalika zanim. Dia ngaku bernasab baik. Loh, saya memang bernasab. Saya dari Bani Makhzum. Ini Quraisy terkenal. Masih keturunan Said Quraisy juga ya. Said Fihir itu. Dulu saya senang begitu-gitu. Saya menghafal semua gitu-gitu ya. Lomba hafalan nasab gitu. Padahal itu tradisi jahiliyah. Nah itu dia. Hafalan puisi, nasab-nasab gitu. Oke. Akhirnya tidak terima. Tapi Muhammad tidak mungkin bohong. Dia mukadzib tidak itu. Dia tahu Muhammad benar, Quran benar, SAW, tapi dia mendustakannya. Jadi Quran ini menyampaikan watak yang sedemikian kompleks hanya dengan bahasa wala tuti kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim mana'il khairi mu'tadin azim utullim ba'da zalika zanim. Maka khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ungkapan qalla sedikit, dalla tepat sasaran. Nah itu dia. Teror ibunya itu. Saya anak siapa katanya? Kata si Walid ini kan. Ya kamu anaknya Pak Mughirah. Enggak, saya anak siapa? Bohong. Dia keluarkan pedang, emaknya diancam, lalu bilang, ya memang bapakmu kan orang kaya. Kalau saya ceraikan kan kasihan, itu hartanya banyak katanya. Dia dari suku terhormat Bani Makhzum, ya kan? Nah, ya akhirnya ya saya sewa gembala kambing lah. Dan lalu saya punya anak kamu. Nah itu dia. Dan sekali lagi Walid bin Al-Mughirah misu-misu. Ternyata benar Muhammad ini. Tapi dia sudah terlanjur disewa. Jadi waktu itu 2 sastrawan terkemuka yang mendustakan Nabi, Walid bin Mughirah, dia bekerja sama dengan Musailimah. Ada yang membaca Musailamah Al-Kadzdzab ya kan. Dia 2 orang ini, 2 orang bekerja sama, nanti dibantu 4 penyair lain untuk menandingi Quran dan tidak sebagus Quran. Jadi contoh tandingan surat Al-Fil, Al-Filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Gajah, kamu tahu kah gajah itu? Gajah itu apa? Ya dia yang belalainya panjang. Ya kan tidak nyambung. Maunya menandingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dia mau tandingi tapi tidak bisa. Sama dengan pernyataan Nabi Ibrahim. Tuhanmu menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya bisa. Panggil 2 tahanan, 1 bunuh, 1 biarkan hidup. Bisa. Lalu Nabi Ibrahim bilang begini, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Coba balik kalau bisa. Tidak bisa. Ya kan? Nah, maka wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Memang seandainya pun bekerja sama, kan tantangan Quran begitu. Ayo bikin 10 surat, bikin 1 surat, bikin 1 ayat. Tidak bisa kan? Kenapa? Karena lahu ma'anin kamawjil bahri fi madadin yang kata Imam Busiri tadi itu. Ya karena memang Allah tidak ngasih petunjuk pada orang-orang yang zalim. Jadi sifat watak dari Walid bin Mughirah yang ingkana lahu zamalin wa anaknya 10 jadi orang hebat semua. Salah satunya Sayyidina Walid. Maka tidak penting ya bapak kita ini siapa, yang penting kita ini siapa sekarang. Ini kan anaknya orang bejat, penjahat. Tapi jadi sahabat Nabi yang utama, yakni Sayyidina Khalid bin Walid ya. Zatulah yang ayatun aqala asatirul awalin. Wah, ini cerita lama ayat begini ini, maka sanasimuhu alal khurtum. Nah, oke. Kelak akan kami tanda pada belalainya. Dia matinya di mana? Matinya di perang Badar nanti. Padahal ayat ini turun tahun pertama Hijriah. Iya betul. Jadi ini peristiwa sudah cerita sebelum kejadian. Ya ini salah satu kemujizatan Quran ya, cerita masa lalu, masa depan, cerita surga, neraka, itu kan belum pernah ada. Kita tidak tahu kan maknanya, pun belum pernah ada, belum pernah kita jumpai. Maka disebut janin ya disebut. Nah, makanya Quran perjalanan matahari, siang, malam dan seterusnya tadi itu sedemikian rapi dipaparkan oleh Quran. Jadi ayat-ayat seperti tadi itu menyewa siapapun dan terkesan lucu. Kalau ini dibaca seperti tadi ya, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Itu kan nun semua. Lantas la ala khuluqin azim, ini khusus untuk nabi ini. Dan mim dan nun itu dekat makhrajul hurufnya.
Tapi puisi-puisi atau Quran-Quran palsu yang dibikin oleh Musailamah, Walid bin Mughirah, ini justru terdengar lucu macam tadi itu. Ya tentang kodok, ya tifda binta tifta'in naqamatan kina alaka filma wasfalaka fitin. Wahai kodok, anak dari dua kodok, ayo kamu bersuara keras, kepalamu di air, kakimu di tanah. Itu kan nggak nyambung, apa maknanya? Iya kan? Tapi kalau ini kan tidak. Nah, atau ayat favoritnya Ustadz Hasani itu, menandingi surat Al-Kautsar. Jadi kalau Anda hati-hati ya baca Quran atau ngimamin sholat, takut-takut salah baca ini nanti itu. Inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wahajir wa la tuti' kulla kafirin wasahir. Allahu akbar. Itu Quran palsu. Yang betul inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Baik, semoga semua dicahayai oleh Quran, bertambah cintaan kita kepada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh ila mit-tariq wa yafiqna ila sabilil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.